51% anak perempuan berusia 0-11 tahun mengalami P2GP atau sunat perempuan. Sunat perempuan ini masih dianggap normal, wajar, dan harus dilakukan di tengah masyarakat. Melakukan review buku ini, banyak sekali teman-teman perempuan atau sosialisasi kesehatan reproduksi dan seksualitas kami menyoal terkait sunat perempuan. Jadi ada pernyataan bahwa perempuan yang belum sunat itu akan dilabeli atau distigmatisasi sebagai perempuan yang nakal. Jadi perempuan belum sunat sama dengan dicap nakal di masyarakat. Teman-teman Komnas Perempuan memang memberikan secara rinci, secara mendetail terkait data-data yang sudah didapat dari penelitian itu tentunya. Kuatnya tradisi, agama, dan kepercayaan atau keyakinan masyarakat masih dan selalu menjadi kendala kerja-kerja penghapusan P2GP ini. Memang sangat pelik teman-teman obrolan terkait sunat perempuan atau P2GP di Indonesia khususnya. Makanya kenapa ada penelitian, ada advokasi, dan ada hasil kajian itu yang dimuat oleh teman-teman Komnas Perempuan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan kami Paham Perempuan. Akhir tahun ini di bulan Desember dan tahun 2024 kayaknya harus kita gaungkan semangat dan optimisnya. Semoga teman-teman semua yang menonton video kami, menonton konten-konten kami dan selalu stay tune di sini, selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah teman-teman, kembali lagi dengan kami tentunya Paham Perempuan, dan Paham Perempuan kali ini melakukan review buku kembali. Jadi mari kita review. Untuk review buku kali ini kita akan mereview buku dari Komnas Perempuan. Sebelumnya mungkin kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman Komnas Perempuan yang sudah memberikan gift. Salah satunya buku ini. Sebenarnya ada beberapa buku, tapi kita review buku ini dulu karena menurut kami dengan adanya hiruk pikuk permasalahan atau kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan lain sebagainya, ataupun bentuk penindasan terhadap perempuan di 2024 ini sangat banyak. Makanya kita reviewkan buku ini dari Komnas Perempuan. Judulnya adalah Persimpangan Antara Tradisi dan Modernitas. Yang mana buku ini merupakan hasil kajian kualitatif tentang apa? Tentang pemotongan atau pelukaan genitalia perempuan, atau singkatannya biasa disebut P2GP. Dan teman-teman jangan kaget atau jangan merasa males untuk ngebaca bukunya karena ini lumayan tebal. Ini sampai halaman 230-an, jadi emang harus banyak refleksi dan mikir banget terkait buku ini, P2GP. Dan kualitatif teman-teman, ini merupakan hasil penelitian yang turun langsung di 10 provinsi, 17 kabupaten atau kota, tentunya di negara mana? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah sebelumnya nih, aku informasikan terlebih dahulu bahwa buku ini ditulis oleh Siti Nurwati Khadijah, Diah Ayu Kartika, Bella Sandiata, dan George Sicilia. Ini merupakan tim penulis dari buku P2GP ini. Dan tim peneliti dan tim diskusinya aku sebutin biar teman-teman yang aku sebutin ini bisa like, share, dan komen juga tentang konten review buku dari Komnas Perempuan ini. Ada Budi Wahyuni, Bella Sandiata, Diah Ayu Kartika, George Sicilia, Indra Suari, Mas Rohah, Nina Nurmila, Raisa Nur Sudiri, Siti Nurwati Khadijah, Yunianti Huzaifah. Dan hasil kajian ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini, dan seluruh isi dari hasil kajian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Hasil kajian ini dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dan United Nations Population Fund atau singkatannya UNFPA. Meskipun demikian, silahkan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari
Perempuan. Dan sebelum kami melakukan review buku ini, saya pribadi juga sudah meminta izin kepada Kak Elsa, Cak Fu, dan teman-teman kemarin yang bertemu secara langsung dari Komnas Perempuan dengan Paham Perempuan dan komunitas atau jaringan yang ada di wilayah Cirebon. Kami mengaturkan izin terlebih dahulu agar tidak tiba-tiba ada gitu ya review buku ini gitu teman-teman. Dan tentunya dipublikasikan oleh publikasi Komnas Perempuan. Tadi ya yang aku bilang bahwa halamannya itu sampai 230-an. Dan teman-teman, sebelum kami akhirnya melakukan review buku ini, banyak sekali teman-teman perempuan, saya dan teman-teman dengan Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi dan seksualitas. Kami juga melayangkan games-games tertentu. Salah satunya ada Baris Perspektif, dan itu mengatakan atau memilih terkait mitos dan fakta. Kami menyoal terkait sunat perempuan. Jadi ada pernyataan bahwa perempuan yang belum sunat itu akan dilabeli atau distigmatisasi sebagai perempuan yang nakal. Jadi perempuan belum sunat sama dengan dicap nakal di masyarakat. Dan itu sebenarnya fakta atau realita yang masih ada di Indonesia. Dan orang-orang dahulu mengatakan bahwa agama dan adat kebiasaan itu munculnya lebih dulu ada. Jadi mereka harus tetap melangsungkan sunat-sunat perempuan itu tadi teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang menonton video ini yang sudah pernah sunat, ini perempuan ya khususnya, silahkan mampir di kolom komentar. Untuk yang belum juga boleh banget mampir di kolom komentar. Jadi kita bisa tahu nih, saling sharing nih antara teman-teman perempuan yang memang disunat dan tidak disunat sama sekali gitu. Dan berdampingan dengan apa ini namanya, menindik yang di telinga untuk pemasangan anting khususnya bagi teman-teman perempuan gitu teman-teman. Nah selanjutnya buku ini juga terdapat di dalamnya 7 bab ya. Yang pertama tentunya pendahuluan, yang kedua menelusuri jejak praktik P2GP atau pemotongan atau pelukaan genitalia perempuan. Di bab ketiga merajut pengetahuan teoritis, kerangka HAM dan dialektika praktek P2GP. Di bab keempat, P2GP dalam kacamata HAM dan kebijakan. Di bab kelima, masyarakat dan konteks wilayah, yang mana dalam hal ini 10 provinsi, 17 kabupaten atau kota di Indonesia. Lalu di bab ke-6 tentang persimpangan antara tradisi dan modernitas. Di bab ke-7 kesimpulan dan rekomendasi. Dan selanjutnya ada lampiran-lampiran, daftar referensi, glosarium, dan daftar gambar terkait misalkan anatomi vulva dan klistoris oleh OpenStack College. Lalu ada perda retribusi di Kepulauan Meranti yang mencantumkan sirkumsisi wanita di tahun 2012. Lalu ada juga surat pernyataan yang diberikan bidan di Kepulauan Meranti ketika melakukan P2GP. Ada pisau kecil dari Bone Bolango Gorontalo. Ada juga koin berlubang atau kepeng bolong, kepeng atau kepeng. Aku bacanya takut salah, tapi mohon direvisi kalau memang salah. Ini dari NTB, ada pisau kecil dari Kalimantan Selatan, pisau kecil dari Kalimantan Timur, pisau lipat dari Bangka Belitung, pisau lipat dan koin 10 sen dari Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Di sini juga ada daftar tabelnya teman-teman, karena ini merupakan hasil kajian kualitatif. Jadi teman-teman Komnas Perempuan memang memberikan secara rinci, secara mendetail terkait data-data yang sudah didapat dari penelitian itu tentunya. Nah, di sini penting banget aku informasikan terkait pengantarnya ya, teman-teman. Biar teman-teman tahu nih, tapi sebelumnya mungkin kita bahas terlebih dahulu tentang P2GP itu sendiri. Nah, di sini di dalam kata pengantarnya, perjuangan untuk menghapuskan pemotongan atau pelukaan genitalia perempuan atau P2GP atau bisa dikenal sunat perempuan telah dilakukan dalam waktu dan proses yang sangat panjang. Beragam penelitian dan kerja-kerja advokasi penghapusannya telah dilakukan. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di mancanegara. Komnas Perempuan di tahun 2012 juga telah melakukan kajian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya dan menemukan P2GP sebagai salah satunya. Kuatnya tradisi, agama, dan kepercayaan atau keyakinan masyarakat masih dan selalu menjadi kendala kerja-kerja penghapusan P2GP ini. Pada kasus di Indonesia, penentangan terhadap penghapusan praktik ini berasal dari para tokoh agama yang tergabung di dalam MUI atau Majelis Ulama Indonesia.
Situasi demikian mendorong beberapa perubahan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan terkait praktik P2GP ini dan adanya penentangan dari MUI sebagai bagian dari agama dan desakan dunia internasional sebagai praktik yang membahayakan perempuan. Dan akibatnya, peraturan terbaru ini cukup ambigu karena di satu sisi melakukan pelarangan tenaga kesehatan melayani praktik P2GP. Di pihak lain, menyerahkan wewenang kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara atau MPKS untuk mengembangkan pedoman tata cara praktik P2GP itu sendiri. Jadi, memang sangat pelik teman-teman obrolan terkait sunat perempuan atau P2GP di Indonesia khususnya. Makanya kenapa ada penelitian, ada advokasi, dan ada hasil kajian itu yang dimuat oleh teman-teman Komnas Perempuan. Dan aku perlu menginformasikan juga adanya latar belakang ya dari penelitian ini adalah sunat perempuan atau P2GP ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Para akademisi, masyarakat sipil, dan pemerintah telah banyak melakukan penelitian P2GP ini, baik melalui penelitian kualitatif maupun kuantitatif, serta kerja-kerja advokasi di mancanegara tadi, termasuk Indonesia ya. Dan telah menemukan praktik P2GP sejak 6.000 tahun yang lalu dan praktik ini bertahan hingga saat ini. Dan menelusuri sejarah P2GP di Indonesia, praktik ini telah ditemukan di beberapa wilayah dan suku-suku bangsa Indonesia sejak abad 18 oleh beberapa peneliti dari Belanda, yakni di wilayah Aceh, Jawa, Gorontalo, suku Sunda, suku Bugis, suku Minangkabau, dan lainnya. Awalnya penelitian ini bertujuan untuk menelusuri budaya di beberapa wilayah Indonesia dan P2GP ditemukan sebagai salah satu tradisinya. Dan penelitian praktik P2GP ini sebagai bagian dari tradisi di banyak wilayah Indonesia. Terus dilakukan oleh para antropolog di Indonesia sejak tahun 1984 oleh Kuncaningrat. Nah, kita lanjut teman-teman. Kemudian pada tahun 2000-an, akademisi, masyarakat sipil, dan pemerintah cukup masif nih melakukan penelitian praktik FGM atau FGMS dan rekomendasi kerja advokasi terhadap penghapusan praktik P2GP ini. Seperti Center for Reproductive Rights di tahun 2000, Budi Darsana Amalia, Utomo, dan Erwinia di tahun 2003, Sumarni di tahun 2005, dan Udin di 2010. Ada juga Kementerian Kesehatan di tahun 2013, ada juga Patel dan Roy di tahun 2013 dan 2016. Membahas tentang alasan praktik P2GP ini dilakukan. Dan metode praktiknya dan perspektif medis, tradisi, agama, dan hak asasi manusia termasuk hak kesehatan perempuan. Sepanjang tahun 2010 sampai 2012, Komnas Perempuan juga secara khusus melakukan penelitian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya dan menemukan P2GP sebagai salah satu praktik yang melakukan kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya. Dan lebih lanjut, di WHO tahun 2008 menyatakan bahwa P2GP ini penting menjadi perhatian sebagai praktik membahayakan dan pelanggaran terhadap hak kesehatan, serta memberikan trauma jangka pendek dan jangka panjang bagi kehidupan perempuan dan anak perempuan. Di tahun 2010, WHO akhirnya menerbitkan A Global Strategy to Stop Healthcare Providers dari Performing Female Genital Mutilation. Di lain pihak, P2GP juga digunakan untuk mengontrol seksualitas perempuan sebagai bagian dari kekerasan karena patriarki dan konstruksi gender terhadap perempuan. Untuk itu, Agenda Sustainable Development atau SDGs hingga tahun 2030 dengan salah satu target pada butir 5.3 menyatakan penghapusan segala praktik yang membahayakan adalah perkawinan usia anak dan P2GP itu sendiri. Negara-negara diminta untuk melaporkan kerja-kerjanya dalam penghapusan praktik yang membahayakan atau ya kita sebut sangat membahayakan, termasuk P2GP oleh United Nations Statistical Commission. Dan pada tahun 2013, teman-teman, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menerbitkan hasil survei riset kesehatan dasar oleh Badan Penelitian dan Kesehatan. Kementerian Kesehatan menemukan bahwa 51% anak perempuan berusia 0-11 tahun mengalami P2GP atau sunat perempuan yang terlihat dari gambar di bawah ini. Jadi ada bagannya teman-teman di sini. Ini real datanya dari teman-teman Komnas Perempuan dan masih banyak lagi data-data yang dilayangkan di sini.
Teman-teman sih menurutku wajib banget untuk ngebacanya ya gitu. Dan rumusan masalahnya nih dari buku ini ya ada 4. Yang pertama, bagaimana sejarah praktik P2GP di Indonesia dan mancanegara, serta sejauh mana kerangka normatif dan kebijakan yang ada dan dinamikanya dalam menghapuskan atau melestarikan praktik P2GP, serta gerakan perempuan dan gerakan sosial dalam penghapusan praktik P2GP. Termasuk praktik baik yang dilakukan negara-negara dalam upaya penghapusan P2GP, terutama negara-negara Islam. Yang kedua, rumusan masalahnya adalah bagaimana dan sejauh mana masyarakat dan pemerintah memahami kerangka hak asasi manusia dan kebijakan atau peraturan pemerintah yang mengatur praktik P2GP yang ada selama ini di Indonesia. Yang ketiga, rumusan masalahnya adalah bagaimana dan sejauh mana pengetahuan dan sikap masyarakat dan pemerintah terkait pemotongan genitalia atau P2GP tadi terhadap perempuan yang ada selama ini di lingkungan sekitar mereka dan dinamikanya yang terjadi. Dan rumusan yang keempat, bagaimana dan sejauh mana dinamika praktik P2GP yang terjadi dan dilakukan selama ini di 10 provinsi, 17 kabupaten atau kota. Nanti aku sebutin juga untuk provinsinya mana aja dan 17 kabupaten atau kota itu mana aja. Nah, tujuan dari adanya kajian atau penelitian ini di sini dicantumkan ada 4. Karena rumusan masalahnya 4, jadi tujuannya juga 4. Yang pertama, menelusuri sejarah praktik P2GP di Indonesia dan mancanegara serta sejauh mana kerangka normatif dan kebijaksanaan yang ada dan dinamikanya dalam menghapuskan atau melestarikan praktik P2GP tadi, serta gerakan perempuan dan gerakan sosial dalam penghapusan praktik P2GP. Yang kedua, mengidentifikasi dan menelusuri pemahaman masyarakat dan pemerintah terhadap kerangka HAM dan kebijakan atau peraturan pemerintah yang mengatur praktik P2GP yang ada selama ini di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menelusuri pengetahuan dan sikap masyarakat dan pemerintah serta dinamikanya terkait pemotongan atau P2GP tadi selama ini di 10 provinsi, 17 kabupaten atau kota sesuai wilayah kajian dan menganalisis dengan kerangka teori feminis, antropologi, dan psikologi. Dan tujuan yang terakhir atau keempat, mengidentifikasi beragam praktik P2GP dan dinamikanya yang terjadi dan dilakukan selama ini di 10 provinsi, 17 kabupaten atau kota. Nah, untuk 10 provinsi 17 kabupaten atau kota itu ada di bab 5. Yang pertama itu ada di Provinsi Gorontalo, kedua Provinsi Bangka Belitung, ketiga Provinsi Banten, keempat Provinsi Riau, kelima Provinsi Kalimantan Selatan, keenam Provinsi Jawa Barat, ketujuh Provinsi Sulawesi Barat, ke-8 Provinsi Kalimantan Timur, ke-9 Provinsi Jambi, dan ke-10 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi 10 provinsi itu di mana aja? Tadi udah aku sebutin ya teman-teman. Terus yang menurut kami penting di sini ada di bab 6 terkait persimpangan antara tradisi dan modernitas itu sendiri, ada di halaman 113. Nah, di sini variasi pengetahuannya, sikapnya, dan ragam praktek P2GP di 10 provinsi, 17 kabupaten atau kota itu di sini dijelaskan. Seperti itu teman-teman. Bab ini lebih mengulas terkait kondisi masyarakat dan konteks wilayah kajian yang telah digambarkan pada bab sebelumnya dengan melihat lebih mendalam variasi skema pengetahuan masyarakat dan pemerintah di tadi 10 provinsi, 17 kabupaten atau kota dalam memahami praktik P2GP atau sunat perempuan dan dinamikanya. Variasi pengetahuan yang dimiliki tersebut terwujud pada sikap dan pengambilan keputusan masyarakat untuk mempertahankan, melestarikan, atau menghapus praktik P2GP atau sunat perempuan tadi. Beragam praktik P2GP di berbagai wilayah kajian dan bagaimana bidan dan dukun melakukan praktik P2GP ini beserta ritual-ritual perayaan akan dibahas dan digambarkan dalam bab ini. Jadi ini tuh amat sangat daging banget teman-teman bukunya. Khususnya untuk teman-teman yang memang concern atau giat di isu perempuan, gender, hak asasi manusia, atau isu sosial lainnya, wajib banget baca buku ini. Karena sunat perempuan ini masih dianggap normal, wajar, dan harus dilakukan di tengah masyarakat. Nggak tahu sih kalau di Kabupaten Cirebon seperti apa. Dan teman-teman juga kalau mau referensi buku bacaan, kayaknya Buya Husein juga punya salah satu bukunya atau karyanya yang membahas terkait sunat perempuan juga. Jadi bisa teman-teman baca, bisa teman-teman telusuri bagaimana detailnya, bagaimana seharusnya. Dan kita kan ngomonginnya ini sebuah penelitian real yang ada di lapangan, yang ada di masyarakat.
khususnya Indonesia gitu. Jadi penting gak sih Mbak kita tahu terkait sunat perempuan? Penting banget teman-teman, karena budaya-budaya yang seharusnya tidak dilestarikan dalam hal ini karena menjadi salah satu bentuk kriminalitas atau bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kita lihat aja deh gitu, kalau udah bahas sunat perempuan ini banyak madorot atau masalahnya, itu teman-teman harus dalami terlebih dahulu. Dan pasti banyak banget pro dan kontranya, apapun itu, terkait sunat perempuan dan permasalahan yang lain. Dan semoga teman-teman menjadi orang yang open-minded, moderat, dan tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah menyalahkan perspektif atau argumentasi orang lain. Semoga review buku kali ini bisa bermanfaat, dan terima kasih kembali kami ucapkan kepada teman-teman Komnas Perempuan yang sudah memberikan gift buku, salah satu buku dari beberapa macam buku yang diberikan oleh teman-teman Komnas Perempuan kepada Paham Perempuan. Terima kasih banyak, dan untuk teman-teman yang menonton video ini jangan lupa untuk like, share, dan komen. Kami sangat membuka pintu kritik dan saran dan komentarnya dari teman-teman. Pastikan juga sudah subscribe ya di Paham Perempuan dan klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video atau konten-konten terbaru dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kurangnya tentu dari saya pribadi dan banyak lebihnya itu tentu dari Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perempuan berdaya.